Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kepada anak sekalian, ya, pekan ini Bapak kembali menyampaikan PJJ-nya melalui YouTube, ya. Nanti kalian ikuti di YouTube-nya, lalu sebagai tanda bukti hadir ke dalam PJJ ini kalian chatting ya dengan menulis nama kelas lalu hadir ya. Misalkan Agung 12 IPA 2 hadir nah, gitu chattingnya nanti ya. Sehingga itu sebagai bukti kalian mengikuti pelajaran PJJ pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua nanti kalian ada tugas di akhir kegiatan. Nah, tugasnya akan saya kirim lewat WA melalui ketua kelasnya masing-masing. Oke, pertemuan kita pada hari ini akan membahas tentang tegangan listrik arus bolak-balik ya. Tegangan listrik arus bolak-balik. Ya, sebagaimana sudah kita terangkan pekan lalu bahwa tegangan ini ya, bersumber atau berasal dari generator ya, dari generator atau turbin AC ya. Ini kita lihat gambarnya, skemanya seperti ini. Jadi ada saya ulang lagi ya, pelajaran yang sudah lewat. Jadi generator bekerja berdasarkan perubahan atau putaran dari kumparan pada medan magnetik ya, sehingga menghasilkan perubahan flux pada kumparan dan tegangan yang dihasilkan nanti dicalurkan melalui dua cincin. Nah, seperti gambar di layar kalian bisa lihat ya. Ini bagian generatornya. Nah, oke, itu simbol ya, kita lihat simbol dari tegangan arus bolak-balik ya. Berbeda dengan simbol tegangan arus arah. Arus arah kan kita gambarkan ada dua garis vertikal, ada yang garisnya panjang, ada yang pendek. Yang panjang menunjukkan yang positif, yang pendek yang negatif. Nah, kalau simbol pada arus bolak-balik ya, ini menunjukkan grafik sinusnya ya, ada seperti itu ya. Kemudian ini ya gambar lebih detailnya. Jadi ada magnet, kemudian digambarkan medan magnet dalam bentuk garis-garis, lalu ada kumparan yang diputar ya. Sudah diterangkan juga pekan lalu kita mendapatkan nilai gegel induksinya adalah N kali B kali A omega sinus omega T. Ini seperti ini. Keterangannya sudah kita terangkan sebenarnya pekan lalu. Ya, nanti ini grafiknya. Grafiknya ini grafik sinus. Dan kita bisa mengatakan ini tegangan arus bolak-balik karena harganya positif dan negatif ya. Dan kalau kalian lihat dari grafiknya, setiap saat ya fungsi waktu ya tegangan itu berubah. Kemudian ini mencari arus ya, berlaku hukum Ohm. Hukum Ohm kan arus dan tegangan dibagi hambatan. Jadi kalau hambatannya adalah hambatan resistor, tinggal E dibagi R, mana E-nya adalah E maksin omega T per R. Gitu. Jadi sebenarnya menggunakan hukum Ohm ya, seperti biasa. Ya, ini imaknya ya. Tadi kalau kita lihat antara tegangan dengan arus ya, dua-duanya adalah sinus omega T. Jadi sama-sama punya fungsi sinus omega T. Sehingga nanti grafiknya sama ya, fasenya. Ya, seperti ini digambarkan grafik antara arus dan tegangan itu fasenya sama
Ya, kita lihat ya, di saat I maksimum, E juga maksimum. Di saat I 0 juga E juga 0. Ya, di saat I-nya minus maksimum, ya E juga minus maksimum. Jadi antara arus dengan tegangan pada rangkaian resistor itu satu fase antara arus dengan tegangannya. Oke, anakku sekalian, ini yang saya katakan kemarin, kalau ingin mengetahui grafik dari tegangan arus bolak-balik, ada alat namanya osiloskop. Nah, ini alatnya, ya. Jadi bisa alat ini pada layarnya ada dilengkapi garis vertikal, ada garis horizontal. Garis vertikal itu menunjukkan tegangan. Ya, jadi misalkan ini bisa diatur ya. Satu kotak itu berapa volt. Jadi kalau grafiknya itu maksimum 4 kotak, satu kotaknya misalkan 2 volt, ya berarti maksimum tegangannya adalah 8 volt. Sementara yang mendatar menunjukkan waktu, jadi bisa menunjukkan frekuensi atau periodenya. Ya. Ini osiloskop. Kemudian kalau mengukur dengan menggunakan ampermeter, maka yang terukur ya seperti dalam pertemuan sebelumnya, itu yang terukur adalah arus efektifnya atau tegangan efektifnya. Jadi ini seperti ini, ampermeter atau voltmeter. Ya. Nah, efektif dengan I maksimum punya hubungan seperti ini. I efektif sama dengan I maksimum per akar 2. Pekan lalu juga sudah diterangkan ya. Jadi saya hanya mengulang aja. Nanti bisa juga akar 2-nya ya dirubah menjadi 0,707 ya, antara efektif dengan I maksimum. Itu pun dengan tegangan efektif juga seperti ini ya. Oke, berikutnya kita bahas rangkaian arus bolak-balik ya. Yang pertama, rangkaian hambatan murni yang dirangkai dengan arus bolak-balik ya. Nah, kita lihat gambarnya. Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya. Jadi kalau rangkaian arus bolak-balik itu pada hambatan murni tidak ada yang aneh. Artinya arusnya dengan tegangannya tadi saya katakan satu fase seperti gambar seperti ini ya. Nah, lalu berlaku juga hukum Ohm. Jadi kalau mencari I ya tinggal V per R atau E dibagi R. E-nya kan nanti E max sin omega T ya dibagi R. Gitu. Jadi yang jelas tadi udah saya terangkan bahwa rangkaian hambatan murni pada arus bolak-balik menghasilkan grafik antara arus dengan tegangan satu fase. Ya, ini. Kemudian langsung aja kita yang kedua, rangkaian induktor murni dengan arus bolak-balik. Induktor yang dimaksud adalah lilitan ya, lilitan. Kalau kemarin kita bahas di awal ada solenoida ya. Jadi bagaimana kalau solenoida atau induktor murni dihubungkan dengan arus bolak-balik. Ya, rangkaiannya seperti ini. Jadi ada sebuah induktor, lilitan dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik. Maka yang terjadi pada osiloskop ya, ini ya antara arus dengan tegangan ternyata tidak sepase ya. Nanti kita bahas ya. Nah, sekarang kita bahas dulu ternyata punya hambatan ya. Hambatannya itu tergantung dari induktornya. Jadi rumusnya adalah SL omega kali L. Atau omeganya bisa diganti dengan 2pi kali F kali L. Inilah besarnya hambatan pada induktor ya, atau pada
lilitan. Ya, jadi lilitan kalau dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik, maka dia punya hambatan sebesar omega kali L. Ya, omeganya adalah frekuensi sudut, L-nya adalah induktor, satuannya Henry. Ya, begitu. Kemudian anakku sekalian, kita akan dapatkan nilai I-nya, ya. Ya, sebenarnya kalau mencari I ya tetap aja menggunakan hukum Ohm, ya tegangan dibagi hambatan, ya gitu. Nah, kalau kita lihat E maksimum, ya sebagai E-nya, ya sinus omega T minus 90 dibagi SL. SL-nya adalah hambatan, ya. Cuma di hambatan yang dimiliki pada induktor. Jadi I sama dengan E max sinus omega T minus 90, ya, per SL. Jadi memang ada perbedaan arus dengan tegangan pada fase grafiknya. Jadi kalau mencari I max berarti E max plus SL. Ya, jadi kalau mencari I-nya ya I max sin omega T min 90. Oke. Nah, ini grafiknya. Kalau kamu lihat yang merah ini adalah tegangan, yang biru itu adalah arus. Jadi tegangan lebih dulu muncul, ya. Jadi fasenya dimulai dari maksimum, ya, sementara arusnya di angka mulai dari angka 0. Nah, untuk mempermudah mengingat ada namanya diagram fasor, ya, yang B itu, ya. Jadi yang merahnya itu di sumbu Y, I-nya di sumbu X positif. Jadi antara tegangan dengan arus itu berbeda fase 90 derajat dengan V atau tegangan lebih dulu daripada I. Ya, ini akan tampil pada osiloskop, ya, grafik ini. Yang kedua kita bahas adalah rangkaian gabungan antara hambatan dengan induktor. Jadi ada dua komponen yang dihubungkan pada arus bolak-balik. Kalau satu, ya, sekarang ada dua. Ya, ada resistor atau hambatan murni dengan induktor digabung. Ya, ini kita namanya rangkaian RL. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Akan ada hambatan total, kita namakan impedansi. Jadi hambatan totalnya itu menggunakan Pythagoras, ya. Jadi SL-nya yang searah sumbu Y, R-nya searah sumbu X, ya, sehingga nanti impedansinya itu kita gunakan Pythagoras, jadi Z atau impedansi sama dengan R kuadrat plus SL kuadrat. Ini udah direkan, ya, SL-nya kan omega kali L kan. Ya gitu. Atau bisa menggunakan tangan, ya, tangan berarti SL dibagi R, ya, begitu. Begitupun dengan tegangan total pada dua rangkaian, yaitu nilainya adalah, ya, tegangan pada resistor kuadrat, ya, plus tegangan pada induktor kuadrat diakarkan. Nah, ini sangat mudah kalau kita memahami diagram fasornya, ya. Jadi gunakan Pythagoras, ya. Itu rangkaian pada R dan L, ya. Lalu bagaimana, ya, kalau sebuah kapasitor dihubungkan dengan arus bolak-balik? Nah, ini contoh gambarnya, ya. Jadi ada kapasitor dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik, maka dia punya hambatan. Hambatannya kita namanya reaktansi kapasitif. Nilainya adalah 1 per omega kali C atau 1 per 2 pi kali F kali C, ya. X-nya reaktansi kapasitif,
Omeganya adalah frekuensi sudut, F-nya frekuensi, C-nya adalah kapasitas kapasitor, satuannya farad. Nah, ternyata kalau kita menggunakan osiloskop, ini rangkaian hubungan osiloskop, kita akan mendapati bahwa lagi-lagi arus dengan tegangan tidak satu fase. Ya, fasenya berbeda 90 derajat, tetapi kebalikan dari induktor. Kalau induktor tegangan lebih dulu daripada arus ya dengan beda fase 90 derajat. Kalau yang ini, kalau pada kapasitor justru yang dulu adalah arusnya. Arus lebih dulu muncul dibandingkan dengan tegangan ya dengan beda fase 90 derajat. Maka nanti kita dapatkan persamaan arus I sama dengan I max sin omega T plus 90. Ini kurang ya, maaf ya. Jadi I sama dengan I max sin omega T plus 90, kurang I max ya. I-nya. Ya, I max sin omega T plus 90. Ya, seperti itu. Ya. Lalu kemudian grafiknya bisa kita lihat seperti ini. Ya. Ini grafiknya seperti ini. Jadi kalau kita gunakan diagram Pasor lebih gampang. I di X positif, sementara V-nya di Y negatif. Ya, berarti artinya I lebih dulu daripada tegangannya sebesar 90 derajat. Jadi grafiknya seperti itu. Yang kelima adalah gabungan antara hambatan murni dengan kapasitor. Ya, seperti ini. Rangkaian hambatan dan kapasitor dengan arus bolak-balik ya. Seperti yang di bawah ya. Jadi ada resistornya, ada kapasitornya. Maka nanti kita akan dapatkan impedansinya atau hambatan totalnya yang sama dengan tadi ya, tinggal R kuadrat plus XC kuadrat, atau tangan tetanya bisa menggunakan XC dibagi R ya. Begitupun dengan tegangannya, gunakan diagram Pasor lebih gampang ya. Sehingga nanti pokoknya tegangan itu berarti akar dari tegangan resistor dikuadratkan dengan tegangan pada kapasitor dikuadratkan lalu diakarkan. Ya, gunakan kaidah pada grafik ya, diagram Pasornya ya, jadi seperti itu. Kemudian bagaimana kalau dihubungkan tiga-tiganya? Nah, ini yang dikenal dengan namanya rangkaian RLC ya, RLC. Sebenarnya hasilnya akan sangat mudah kalau kita menggunakan diagram Pasor ya. Ingat bahwa R selalu di X positif ya. Kemudian XL itu di sumbu Y positif, lalu XC-nya di bawah di Y negatif ya, seperti grafik di bawah ini. Maka akan sangat mudah kalau kita ingin mendapatkan hambatan total, maka tinggal ya SL-nya dikurangi XC dikuadratkan lalu R kuadrat ya, diakarkan ya. Jadi Pitagoras sama aja ya, Pitagoras. Jadi impedansinya tinggal akar R kuadrat plus akar dari SL kurang XC ya, seperti itu. Ini rangkaian RLC. Nanti begitupun dengan tegangan totalnya. Tegangan total pada tiga rangkaian itu juga menggunakan seperti itu ya, VR kuadrat tambah VL min VC kuadrat ya. Oke ya sekalian, itu seperti itu ya rangkaian RLC ya. Lalu kita tingkatkan lagi ke frekuensi resonansi ya. Frekuensi resonansi adalah suatu kondisi di mana rangkaian RLC menghasilkan hambatannya sama dengan resistornya. Ini terjadi jika nilai XL-nya itu sama dengan nilai XC-nya ya, itu. Jadi nilai XC-nya, nilai hambatan induktornya sama dengan hambatan kapasitifnya ya. Itu baru terjadi resonansi.
Lalu kalau ada keterangan SL-nya lebih besar daripada XC, maka rangkaian LC-nya bersifat induktif. Artinya SL lebih besar nilainya daripada hambatan kapasitornya. Ya, seperti itu. Tapi kalau sama antara SL dan LC, nah itu baru terjadi resonansi. Kalau SL-nya itu lebih besar daripada SL, maka rangkaian LC-nya dia bersifat kapasitif. Artinya dia lebih besar XC-nya daripada SL-nya. Nah, ini baru yang C tadi ya. Kalau hambatan induktifnya sama dengan kapasitif, baru akan terjadi resonansi tegangan. Nah, atau dengan istilah frekuensi resonansi. Tegangan yang ada pada kapasitor sama dengan tegangan pada induktor, atau sama antara hambatan induktornya sama dengan hambatan kapasitornya. Nah, baru terjadilah nanti Z atau impedansi atau hambatan totalnya mencapai yang terkecil minimum ketika itu. Karena Z-nya sama dengan R. Ya, impedansinya, hambatan totalnya sama dengan resistornya. Itu namanya kondisi mengalami resonansi. Ya. Lalu nilainya seperti ini. Jadi kalau kita uraikan nanti SL sama dengan XC, maka kita akan dapatkan bahwa frekuensi resonansi adalah 1/2 pi akar 1/L per C. Ya, akar dari 1/LC. Ini namanya frekuensi resonansi. Anak sekalian, kemudian ada namanya faktor daya. Ya, faktor daya. Kalau di rangkaian arus arah, bahwa yang namanya daya itu ya tinggal V kali I, tegangan kali arus ya. Tapi dalam arus balik maka dia punya ada faktor dayanya, ya, ada nilai cos-nya. Jadi P sama dengan I kali V cos theta, di mana cos theta adalah faktor daya. Nilainya ya kalau menggunakan diagram pasar tadi tinggal R dibagi Z, yaitu nilai cos-nya. Jadi cos theta itu adalah faktor daya. Oke, anakku sekalian, itulah materi kita pada hari ini tentang tentang arus bolak-balik. Cukup singkat memang keterangannya ya, tapi saya pikir kalau kalian baca slide-nya nanti ya bisa dilihat akan mudah ya. Nanti kalian kalau ada yang bertanya bisa langsung WA ke Bapak yang pertama ya. Nanti yang kedua, tugas setelah ini Bapak akan kirim tugasnya langsung kirim ke ketua kelas masing-masing untuk kalian kerjakan dengan dasar materinya dari sini ya. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan manfaatnya. Sekali lagi, absen kalian adalah dengan cara chatting, menulis nama, kelas, lalu kalian tulis hadir. Jadi misalkan Agung IPA 2 ya hadir ya, seperti itu. Oke, anak sekalian, sampai di sini aja pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf. Sekian, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.